Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di penghujung dari bulan Jumadal Ula 1447 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan tafsir surat Al-Mulk. InsyaAllah kita akan membahas ayat ke-9 sampai ayat ke-11. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Allah berfirman, yang artinya mereka menjawab. Maksudnya adalah menjawab apa yang kemudian ditanyakan oleh para malaikat di ayat sebelumnya. Kita sudah bahas bahwa setiap kali rombongan orang-orang kafir yang masuk ke dalam api neraka, maka para penjaga neraka dari bangsa malaikat mencerca mereka dengan mengatakan, alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah datang kepada kalian di dunia dahulu seorang pemberi peringatan? Nah, ini pertanyaan para penjaga api neraka kepada orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalamnya. Maka di ayat ini mereka menjawab, qalu bala, mereka menjawab benar ada. Qad ja'ana nadhirun, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang nadhir, seorang pemberi peringatan. Fakadzabna, maka kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Maka kemudian dikatakan kepada mereka, in antum illa fi dhalalin kabir. Maka setelah mereka mendustakan, setelah kemudian mereka mengolok-olok wahyu yang diturunkan, kamu tidak lain, kata Allah, hanyalah di dalam kesesatan yang besar.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian wa qalu law kunna nasma'u. Kemudian wa qalu, mereka berkata, Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini terjemahannya kelewat kayaknya, Bu. Terjemahan ayat ke-10. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di situ tidak ada ya. Ini langsung terjemahan ayat 11. Baik, silakan ditambahkan Ibu ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka kemudian juga berkata, andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak akan termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa mereka. Fasuhkan li ashabis sa'ir, maka kebinasaanlah bagi para penghuni neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas 3 ayat yang mulia ini. Di ayat yang ke-9, ayat ke-9 ini merupakan jawaban jujur dari para pendurhaka di neraka. Mereka mengakui dan tentu tidak bisa mengelak, tidak bisa berdusta, tidak bisa berbohong, sebagaimana mereka dulu melakukannya ketika di dunia. Maka ini jawaban jujur dari orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Mereka mengakui bahwa telah datang kepada mereka seorang Rasul, dan Rasul itu telah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, telah memberikan peringatan kepada mereka, juga menyampaikan bisyarat, menyampaikan kabar gembira bagi yang mau menerima ajakannya, juga menyampaikan indzarat, peringatan-peringatan keras, ancaman-ancaman besar bagi orang yang tidak mengindahkan seruannya. Namun ternyata fakadzabna, mereka mengakui bahwa rasul-rasul itu mereka dustakan, dan bahkan mereka mengejek rasul itu dengan mengatakan ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Nah, ini bentuk penolakan dan juga bentuk merendahkan Rasul yang diutus, yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menolaknya, mereka mencercanya. Ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat yang semisal ini juga bisa dilihat di surat Az-Zumar ayat 71, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin
Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara zumara, berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, maksudnya sampai ke pintu-pintunya, maka pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, pertanyaannya sama, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian, wa yunzirunakum, dan memperingatkan kepada kalian, liqa'a yaumikum hadza, akan pertemuan dengan harimu ini. Pernah datang enggak rasul yang begitu keadaannya? Membacakan ayat, memperingatkan tentang adanya hari kiamat. Maka mereka menjawab, bala, benar, ada. Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin, tetapi ketetapan azab pasti berlaku bagi orang-orang kafir. Artinya ada rasul yang datang kepada mereka membacakan ayat dan memperingatkan tentang kiamat, namun ternyata mereka tetap kafir, mereka ingkar, bahkan mereka memusuhinya, melawannya, membangkang terhadapnya. Bahkan tidak sedikit para nabi yang kemudian dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, in antum illa fi dhalalin kabir, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tindakan mereka yang mendustakan dan menghina Rasul sejatinya merupakan kesesatan yang besar. Taib, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan seruan yang sama, untuk mendakwah yang sama, dakwatu tauhid, ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Apa kemudian efek dari dakwah ini? Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara umat yang didakwahi itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka kata Allah, fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi ini, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi yang didakwahi itu ada yang kemudian mendapatkan hidayah, ada yang kemudian tetap di dalam dhalalah, di dalam kesesatannya. Taib, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua ketika kita mendapatkan seruan dari Allah dan juga Rasulnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi mendustakan para nabi dan rasul, menentang dakwah mereka, mengingkari dan mengkufurinya, sejatinya ini merupakan kesesatan yang sangat besar. Kalau kemudian Allah dan Rasulnya tidak dijadikan sebagai pedoman hidup kita di dalam menjalankan kehidupan ini,
maka lantas dengan bimbingan siapa kita itu akan menjalani kehidupan. Allah itu kan pencipta manusia. Maka Allah yang maha tahu apa yang kemudian manfaat, maslahat, dan apa yang mafsadat dan madarat bagi manusia. Hanya Allah yang maha tahu, karena Allah penciptanya. Maka kalau orang kemudian mengambil bimbingan lain selain petunjuk dan bimbingan dari Allah dan Rasulnya, maka bisa dipastikan jalan hidupnya pasti tersesat. Karena hanya siratal mustaqim yang akan mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan lahir batin, dunia sampai akhirat nanti. Bahasa orang sekarang apa? The way of apa, Bu? The way of life. Apa artinya tuh? Ada orang Inggris di sini? The way of life. Of life. Apa artinya? Tanya saja orang Inggris, ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini harus jadi pedoman hidup, harus jadi kurikulum hidup, harus menjadi jalan hidup kita. Jangan pilih jalan yang lain, karena pasti tersesat. Sudah ikuti Allah dan Rasulnya, selamat. Ikuti Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama Rabbani, mereka yang paling paham terhadap Quran dan juga Sunnah. Maka kita tidak akan menyesal. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian waqalu, dan mereka juga berkata, lau kunna, seandainya kami nasma'u, mau mendengar, au na'kilu, atau mau menggunakan akal kami untuk memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan berada di neraka sa'ir ini, maka kami tidak akan termasuk ke dalam golongan penghuni neraka sa'ir ini. Taib, ibu yang dirahmati Allah, ayat ini juga merupakan penyesalan, bentuk penyesalan orang-orang yang diazab di neraka sa'ir atas sikap dan tindakan mereka selama hidup di alam dunia. Menyesal di akhirat, manfaat atau tidak? Tidak manfaat. Menyesal di akhirat tidak akan manfaat, tidak akan bisa merubah keadaan kita sedikit pun. Menyesal yang bermanfaat itu di mana? Di dunia. Karena an-nadamatu minat taubah, penyesalan itu, maksudnya penyesalan dari segala kesalahan dan dosa, itu bagian dari taubat. Taubat itu tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali syarat menyesal ini ada pada orang yang bertaubat. Kenapa orang taubat harus nyesal dari dosa dan kesalahannya? Kenapa, Bu? Kenapa harus ada syarat menyesal? Apa hikmahnya? Kemudian di antara syarat taubat itu harus ada an-nadam, penyesalan. Kenapa harus ada penyesalan? Iya, biar taubatnya diterima, karena itu syarat. Maksudnya hikmahnya apa? Kok harus ada nyesel? Agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Ustaz. Agar menjadi pribadi yang lebih baik. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Agar tidak mengulangi. Itu syarat berikutnya. Itu bagian syarat juga. Ini kenapa harus ada nyesel? Pernah menyesal, Ibu? Ya. Pernah menyesal?
Barakallahu fikum. Kenapa taubat itu harus ada menyesal? Untuk membuktikan bahwa kita itu benci kepada dosa, bahwa kita itu tidak meridhai yang namanya keburukan, kesalahan, dosa dan juga maksiat. Maka nyesal, karena kita sedang membuktikan kepada Allah, ya Allah, saya itu tidak suka berbuat dosa, nyesal saya gitu. Saya tidak suka dosa, saya tidak suka maksiat, saya benci kepada segala keburukan. Begitu. Makanya nyesal bahwa kita itu tidak meridhoi yang namanya keburukan, yang namanya dosa dan maksiat. Nah, makanya harus ada nadamah. Ya, harus ada penyesalan. Nah, karena tobat itu ada batasnya. Di antara batasan tobat itu adalah sebelum kita mati, kalau sudah mati nggak ada lagi pintu taubat, maka berarti penyesalan orang-orang kafir di dalam neraka saat mereka disiksa tidak manfaat, tidak bermanfaat. Sebagaimana mereka mau melakukan segala sesuatu dari peribadatan, maka akhirat bukan tempat ibadah. Tempat ibadah itu adalah saat kita di dunia. Akhirat itu tempat kita panen. Ya. Akhirat itu tempat kita mendapatkan pembalasan. Makanya di antara nama dari nama-nama kiamat adalah yaumul jaza. Ya, hari pembalasan. Al-yaum amalun bila hisab. Pada hari ini di dunia, ya, yang ada hanyalah amalan, tidak ada hisab. Besok nanti di akhirat setelah kita mati, yang tersisa adalah hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Hisabun bila amal. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak-banyak menghisab diri di dunia ini. Karena salah satu di antara cara mengetahui dosa, cara mendeteksi dosa pada diri kita, apa Bu? Ya, muhasabah. Cara mendeteksi dosa pada diri kita itu apa? Muhasabah. Muhasabah, mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, menghitung diri, supaya kita mengerti mana kesalahan, mana dosa kita, mana yang sudah baik untuk kita tingkatkan dan untuk kita syukuri, mana yang buruk untuk kita taubati dan kita perbaiki. Nah, itu cara mendeteksinya adalah dengan muhasabah. Maka kalau orang kemudian tidak ketat muhasabahnya di dunia, maka akan berat hisabnya nanti di kehidupan akhirat. Ya, kalau kita itu punya tugas ngecekin barang, tiap hari barangnya ada. Kalau ditunda-tunda gimana Bu? Ya numpuk, gitu kan? Numpuk, sama kayak ibu numpukin cucian baju, sesok wae gitu. Nanti ada lagi cucian, sesok wae ya, cudem gitu ya, apa namanya, mendung, awannya mendung, kayaknya nggak ada matahari, sesok wae gitu, besok saja. Akhirnya kan numpuk. Berat nggak itu kalau sudah numpuk? Berat. Ya. Maka supaya ringan hisab kita di akhirat, banyak-banyaklah kita menghisab diri di dunia, supaya kalau ada cacat-cacat pada diri kita itu segera terdeteksi, untuk tadi ditaubati dan diperbaiki, sehingga nanti ringan di akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apalagi yang perjalanannya sudah memang panjang, harus banyak muhasabah. Ada yang sudah panjang kan perjalanannya ibu?
Di sini ada yang sudah berjalan 60 tahun, 70 tahun. Oh, sudah panjang sekali itu. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Maka dari sini kita memahami bahwa penghuni neraka di antara sifat karakter mereka itu, mereka tidak mau menggunakan pendengaran mereka, tidak mau menggunakan akal mereka untuk mendengar dan memahami petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu ketika di dunia kami mau mendengar dan kami mau menggunakan akal kami untuk memahami petunjuk dari Allah yang disampaikan oleh para rasul, maka kami tidak akan termasuk penghuni neraka sa'ir ini. Berarti mereka ketika di dunia dulu tidak mau menggunakan pendengaran dan juga akal mereka, tidak mau menggunakan anugerah panca indera yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Akhirnya apa? Berbuah penyesalan. Mata dan telinga itu kan pintu gerbang hati. Pintu gerbang hati. Dengan kata lain, mata dan telinga kita ini juga menjadi pintu gerbangnya ilmu yang akan masuk ke dalam hati kita. Ya tidak, Ibu? Makanya dijaga nih mata dan telinga. Masih pada normal, Ibu, mata telinganya? Alhamdulillah. Rutin Ustadz 6 bulan sekali ke THT gitu ya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mata telinga itu dijaga. Maksudnya apa? Bukan hanya kesehatannya saja, bukan hanya rutin datang ke dokter saja, tapi dijaga dari salah dan dosa. Supaya apa? Supaya terjaga hati ini, supaya pintu gerbang ilmu itu benar-benar bisa dimasuki oleh ilmu dengan baik. Itu ya, dijaga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terutama akal ini. Akal juga dijaga karena dia modal dasar untuk orang itu memahami. Makanya di dalam pepatah Arab dikatakan, malam yakun aqluhu aglaba khisalil khair alaih kana hatafuhu fi aglabi hisali syarri alaih. Barang siapa yang tidak menjadikan akalnya sebagai sifat kebaikan yang dominan pada dirinya, maka orang seperti ini kecelakaannya adalah pada sifat keburukan yang dominan pada dirinya. Artinya akal ini akan selamat kalau dominan yang kita isikan ke dalamnya itu adalah kebaikan. Akal kita akan celaka kalau kemudian yang dominan pada akal kita itu keburukan. Akal itu dipakai untuk kebaikan, bukan untuk ngakalin orang dalam keburukan. Kan ada orang yang kesibukannya begitu, muter terus pikirannya, akalnya. Bagaimana caranya ini? Menjatuhkan orang, merusak nama baik orang, menumbangkan orang, ya, mencegah karirnya orang. Begitu kan? Sebagian orang begitu, menjatuhkan kehormatannya, muter terus otaknya, muter terus akalnya dalam kejahatan dan keburukan. Ya, bagaimana kedustaan, kepalsuan, kebohongan itu benar-benar tertutupi, diakali terus. Jadi capek akalnya, dominan akalnya dengan keburukan. Na'udzubillah. Ya, mau sampai kapan begitu? Kucing-kucingan sama pasangan gitu ya. Tiap hari membuat kepalsuan dan kebohongan gitu ya.
Sebagian orang tua kucing-kucingan sama anaknya, tidak mau kepergok sama anaknya. Barakallahu fikum. Maka perhatikan akal kita, apa yang dominan di dalam akal kita. Kalau yang dominan adalah khisalul khair, sifat-sifat kebaikan, insyaallah selamat. Ya, untuk menelaah, mengkaji, memahami ayat, memahami hadis, menghafalkan, untuk membaca, ya. Mata ini dipakai membaca, terutama baca Quran, ya. Baca kitab-kitab yang lain, ya. Ini di kita ini minat baca sangat rendah. Ya kan Ibu? Barakallahu fikum. Lebih senang baca WhatsApp daripada mushaf. Gitu kan? Lebih senang baca berita, ya, daripada baca informasi Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka sudah selayaknya kelebihan yang Allah anugerahkan berupa akal dan panca indera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memahami, melihat dan mendengarkan wahyu Allah, sehingga menjadi wasilah di dalam menumbuhkan ilmu, meningkatkan iman dan juga amal saleh. Begitu seharusnya. Barakallahu fikum. Dan akal itu memang harus dijaga, Ibu. Menjaga akal itu salah satu di antara maqasidus syariah. Maksud dari ditetapkannya syariat. Salah satu di antara intinya adalah menjaga akal, hifdzul akal. Makanya ya kita diharamkan minum khamr. Kenapa? Ya supaya terjaga akal kita ini. Dan semua wasilah yang akan kemudian menjadikan akal kita terjaga. Semua wasilah yang menjadikan akal kita terjaga pasti diperintahkan. Semua wasilah yang menjadikan akal kita rusak pasti dilarang. Gitu ya. Ya, secara maknawiyah misalkan dilarang suudzon, dilarang kita tajassus, mata-matain orang, dilarang kita itu hasad, iri hati, dengki, manipulasi, ngapusi, gitu ya. Itu kan diantaranya ngejaga akal. Karena orang itu kalau berdusta membuat satu kepalsuan, maka dia akan muter otaknya untuk kemudian menutup kepalsuan itu dengan kepalsuan berikutnya. Kan begitu Ibu? Kebohongan itu akan berbuah kebohongan yang kedua. Untuk menutupi kebohongan kedua akan dihasilkan kebohongan yang ketiga. Dan terus seperti itu. Bahkan secara umum dosa dan maksiat itu begitu modelnya. Satu perbuatan dosa akan menghasilkan dosa yang lain, sebagaimana satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Maka semangatlah dalam melakukan kebaikan, karena kebaikan itu satu kita fokuskan kebaikan pasti menghasilkan kebaikan yang lain. Begitu. Tapi kalau orang sudah kemudian melakukan keburukan, satu saja keburukan yang dia lakukan, maka akan menghasilkan keburukan-keburukan yang lainnya. Na'udzubillah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala, setelah mereka itu mengakui dan menyesali dosa dan kezaliman mereka. Yang dengan begitu berarti telah habis hujjah mereka dan tidak tersisa sedikit pun. Namun pengakuan, penyesalan mereka ini tidak berguna sama sekali dan tidak bisa merubah keadaan mereka sedikit pun.
bahkan mereka semakin jauh dari rahmat Allah. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kebinasaanlah. Orang yang binasa itu berarti jauh dari kasih sayang Allah. Fasuhqan, maka jauhlah mereka dari rahmat Allah sehingga mereka binasa. Kenapa? Karena tadi mereka terlambat menyesal, mereka terlambat untuk bertaubat. Ya, mereka melakukan berbagai macam penyimpangan, menyia-nyiakan anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa akal dan panca indera mereka. Maka semakin jauhlah mereka dari rahmat Allah, semakin menderita mereka di dalam siksa neraka. Ibarat nasi yang sudah menjadi bubur. Bubur dijadikan nasi bisa? Tidak bisa. Nasi jadi bubur masih bisa. Tapi kalau bubur mau dirubah lagi jadi nasi, tidak bisa. Ya. Andai kata penyesalan itu sebelum siksa berada di depan mereka, yakni pada waktu mereka masih hidup di dunia, maka tentu penyesalan itu akan bermanfaat bagi mereka dan mereka bisa selamat dari siksa pada hari itu. Nah, di sini kita cantumkan ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana ngenesnya mereka di dalam siksa neraka dengan penuh penyesalan yang tidak manfaat bagi mereka sama sekali. Di surat Al-An'am ayat 27, ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Surat apa ini, Bu? Coba lihat suratnya. Al-An'am 27-28. Walau tara idz wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka lalu mereka berkata ya laitana. Nah, ini kalimat penyesalan. Kiranya kami nuraddu, dikembalikan ke dunia, wala nukadziba, dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, serta menjadi orang-orang beriman. Nah, ini penyesalan-penyesalan mereka. Mereka ingin kembali ke alam dunia, mereka ingin mengikuti, tidak mendustai ayat-ayat Rabb-nya, dan mereka ingin jadi orang-orang beriman. Tiga tuh penyesalan mereka. Ingin kembali ke alam dunia, ingin barakallahu fikum mengikuti ayat-ayat Rabb mereka, dan ingin jadi orang beriman. Maka kalau kita punya tiga nikmat ini, pertama kita masih ada di alam dunia, belum mati. Yang kedua, kita mengikuti petunjuk ayat-ayat Rabb kita. Kemudian yang ketiga, kita istiqamah di dalam iman. Maka sejatinya kita memiliki apa yang didambakan orang-orang yang menyesal di akhirat. Bal badalahum makanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tetapi kata Allah, sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Kemudian Allah sanggah mereka, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Ya, artinya Allah Maha tahu dengan keadaan mereka. Nanti kalau kemudian dikembalikan ke alam dunia, mereka terfitnah lagi dengan dunia. Akhirnya mereka melakukan apa yang dilarang untuk dikerjakan. Artinya podo ae, gitu ya.
Mereka ini hanya berkata-kata saja, Allah Maha tahu tentang mereka. Artinya saking rusaknya mereka ini, Ibu. Istilah kata ya orang itu tobatnya tobat sambel, ya. Taubat memang ya sehah begitu ya. Pedas gitu ya. Tapi nyolek lagi gitu kan. Nah itu tobat sambel. Taib, Ibu yang dirahmati Allah. Ayat yang lainnya yang menggambarkan tentang penyesalan di surat Ibrahim ayat 44. Wa andzirin nas yauma ya'tihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim perkataan yang penuh dengan penyesalan. Apa yang mereka inginkan? Wahai Rabb kami, akhirna ila ajalin qarib, beri tangguhlah kami. Maksudnya kembalikan kami ke alam dunia walaupun barang sedikit, walaupun dalam waktu yang sedikit. Apa yang mereka inginkan? Katanya mereka ingin nujib da'wataka, kami ingin mematuhi seruan engkau, wa nattabi'ir rusul, kami ingin mengikuti rasul-rasul. Maka kemudian kepada mereka dikatakan, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Kamu loh ketika di dunia dulu ngece azab yang saat ini kamu rasakan, ya. Wa qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah, kan begitu ya, salah satu cercaan mereka. Barakallahu fikum, katanya kami kalau masuk neraka juga neraka itu paling menyentuh kami beberapa hari saja. Jadi ngentengin azab, nantang azab. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan tentang itu. Salah satu karakter orang-orang kafir itu suka ngeremehin azab Allah, suka nantangin azab Allah. Na'udzubillah. Di ayat yang lainnya surat Al-Furqan ayat 27. Wa yauma ya'addu adh-dhalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya. Menggigit kedua tangan merupakan simbol penyesalan yang sangat mendalam atas perbuatan zalim yang telah dilakukan. Mereka orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Satu jari saja sudah menggambarkan penyesalan. Begitu ya. Kata orang, si fulan gigit jari. Kenapa gigit jari? Menyesal. Ya. Gigit jari. Nah, ini bukan jari lagi yang digigit, dua tangan digigit. Ya, kalau satu jari mungkin penyesalannya sedikit saja. Kalau yang digigitnya dua jari berarti agak gede gitu. Yang digigitnya tiga jari lebih gede lagi penyesalannya. Nah, ini dua tangan, berarti 10 jari bisa masuk semuanya. Penyesalan yang begitu besar. Apa ungkapan penyesalannya? Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Berarti jalan yang mereka tempuh ketika di dunia bukan jalannya Rasul. Jalan selain Rasul, pantas mereka celaka, pantas mereka tersesat, pantas mereka menyesal dan menderita di dalam siksa neraka. Na'udzubillah. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita akan bahas ayat ke-12 dan seterusnya. Totalnya berapa ayat, Bu? 30. Berarti separuhnya saja belum. Baik Ibu,
kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.